Pemirsa, pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran 2023 telah selesai. Ada beberapa hal yang patut dijadikan catatan ke depan, di antaranya pemudik motor yang juga masih mendominasi angka pelaku mudik pada arus mudik dan balik tahun ini. Dan untuk mengulasnya, kita akan membahasnya langsung dengan Kakor Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi, yang pagi hari ini juga sudah hadir di studio Metro TV. Pak Firman, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak, di Selamat Pagi Indonesia. Pertama kali saya ingin juga ucapkan selamat sudah menyelesaikan tugas di arus mudik dan balik Lebaran 2023. Tetapi Pak Firman, masyarakat juga ingin tahu kira-kira kendala yang paling besar dihadapi oleh teman-teman kepolisian pada saat mengatur arus mudik dan balik ini apa, Pak? Ya, terima kasih. Tentunya ini berkat doa kita semua. Kalau ditanya tentang yang paling sulit, sebetulnya tidak terlalu prinsip, ya, karena kita bisa memaklumi bahwa ketika suasana kebatinan ini berada pada titik puncak, ya kita harus bisa mengimbangi harapan tadi dengan memberikan pelayanan-pelayanan terbaik. Artinya kalau orang sedang ada keinginan kemudian kita salah mengambil langkah, salah mengkomunikasikan apa yang menjadi tujuan kita sebetulnya juga dalam memperlancar, nah konflik inilah yang menjadi potensi. Nah, tapi alhamdulillah sampai kemarin seluruh pihak bisa bekerja sama sehingga apa-apa yang menjadi hal yang prinsip ini tidak terjadi secara prinsip. Oke, tidak terjadi, tetapi karena ini berkat sinergi dari semua pihak, polisian, pemerintah, dan yang juga tidak kalah penting adalah kerjasama dari masyarakat juga ya, Pak Firman tentunya ya? Betul, betul sekali. Saya sudah sejak awal mengatakan bahwa keberhasilan operasi ini sangat tergantung dari aktor yang berada di lapangan. Siapa? Petugasnya, termasuk masyarakatnya, para peserta lalu lintas yang menjadi kita tidak lagi menyebut objek pengamanan kita, tapi subjek pengamanan yang menentukan langsung. Betul. Dan mendukung besar tentang keberhasilan operasi kita. Oke, kalau pada saat saya mendengar laporan dari jurnalis MGN yang berada di beberapa titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 2023, Pak Firman, beberapa kali yang sering kali disampaikan adalah terkait dengan rekayasa lalu lintas. Ada kontraflow, kemudian ada one way dan ganjil genap. Bagaimana evaluasi efektivitas ketiga rekayasa ini, Pak, pada musim arus mudik dan Lebaran dan arus balik di Lebaran 2023 ini, Pak Firman? Terima kasih. Jadi cara-cara bertindak yang kita ambil, termasuk tadi yang Mas sudah sebutkan, adalah kita berdasari kepada data lalu lintas yang kita terima secara digital. Kita bekerja sama baik dengan seluruh para stakeholders, sehingga para petugas, termasuk kita yang memiliki diskresi, ya, kalau orang sering menyebut seperti itu, bisa melaksanakan secara lebih objektif. Jadi hal-hal yang kita temui di lapangan itu berdasarkan real, waktunya, kemudian kita bisa melihat pada peta dashboard kita tentang perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga cara bertindak tadi bisa kita rasakan manfaatnya sekarang. Ya, pemerintah memberikan beberapa kebijakan, termasuk Bapak Presiden menambah waktu libur, kemudian kemarin juga ada kebijakan tentang keringanan pembayaran tol. Oh, tarif tol itu ya? Tarif tol, betul, 20%. itu juga betul. Nah, yang terakhir, tadi kita diharuskan menjaga keseimbangan tentang rasio yang ada di jalan. Karena jalan ini kan terbatas, mobilnya banyak. Nah, kalau kita parameternya tadi itu sudah bisa terlihat di dashboard, kita langsung ambil action. Bisa dengan menambah jarak untuk kontraflow atau menambah lajur jalan untuk kontraflow. Ini sekali lagi untuk menjaga keseimbangan supaya roda bisa tetap berputar, jangan sampai menyentuh angka 1 itu artinya berhenti. Kita bertahan memaksimalkan angka kalau bisa di angka 7 atau 8 paling tinggi gitu. Nah, ini gunanya supaya masyarakat tidak terjebak berhenti. Tapi cara bertindak kalau terjadi juga sudah kita siapkan sehingga arteri tidak terkaget-kaget menerima arus yang one way cukup deras juga saya kira mengirim distribusi kendaraan. Oke, ini dia menarik ketika kita berbicara soal yang tidak hanya melulu terkait dengan jalan tol ya, Pak Firman, tetapi juga terkait dengan jalur arteri. Kalau dari pantauan teman-teman dari kepolisian pada saat arus mudik dan arus balik ini, volumenya apakah sudah sesuai dengan harapan, terbagi, terpecah antara yang di tol dengan yang arteri? Karena itu kan menjadi salah satu himbauan ya, supaya memecah kepadatan pada saat sebelum arus mudik ini menjadi himbauan yang terus disuarakan. Realisasinya bagaimana, Pak Firman? Ya, yang pertama kami juga ucapkan terima kasih kepada para pengelola mematuhi SKB yang sudah kita tanda tangani bersama. Dengan tidak dioperasionalkannya sumbu 3 kendaraan besar kemarin itu juga berkontribusi terhadap pelancaran karena volume yang kendaraan pribadi juga cukup banyak. Tentang pembagian roda 2 dan roda, tol dan non tol ini arteri,
Karena kita menyadari sampai kemarin himbauan pemerintah sudah kita laksanakan, toh masyarakat banyak juga yang masih menggunakan kendaraan roda 2. Betul. Nah ini akhirnya kita juga tetap harus menjaga selalu keseimbangan antara ketika kita akan mengambil kebijakan one way, kita harus juga menghitung tentang potensi atau ekses imbas dari kebijakan itu. Betul. Ya, tapi sampai kemarin alhamdulillah rekan-rekan kita di jajaran seluruhnya Pemda ikut membantu memastikan hambatan-hambatan samping seperti kendaraan parkir, pasar tumpah, ya, yang seperti itu bisa kita minimalisasi sehingga masyarakat bisa dengan nyaman. Ya bahkan kita tidak jarang kemarin masyarakat yang dari jalan tol apabila ingin istirahat tidak melulu harus di rest area. Silakan keluar, di situ bisa menikmati jajanan lokalnya yang khas. Nanti masuk lagi nggak apa-apa. Yang penting mengikuti kapan jadwal one way itu masih berlangsung. Dan itu selalu informasinya selalu terupdate oleh teman-teman kepolisian bekerja sama dengan pihak-pihak lain terkait ya? Seperti dengan dari media. Jasa Marga, dengan media juga. Dengan media, itu kita terima kasih sekali. Tahun lalu itu sudah sangat terasa bagaimana kita menginformasikan tadi, sehingga masyarakat betul-betul menjadi peserta yang saya katakan tadi. Mengikuti jadwal, dapat informasi terkini, dia tahu kapan ngambil keputusan. Nah inilah kuncinya sebetulnya. Terkait dengan kendaraan roda 2, Pak Firman, kalau kita melihat kan ini kan sudah diwanti-wanti ya, ayo naik transportasi umum saja untuk meminimalkan jumlah kendaraan roda 2 di masa arus mudik dan arus balik. Tetapi kenyataannya kita lihat di visual ini salah satu yang muncul adalah masih banyak itu pengendara atau masyarakat yang menggunakan kendaraan roda 2. Nah ini apakah menjadi suatu evaluasi tersendiri dari pihak polisian dan stakeholder lainnya? Jawabannya ditahan dulu Pak Firman, kita sambung di segmen berikutnya. Lebih nyaman, lebih enak lah kita perjalanan ya nyantai kan, nggak terlalu buru-buru gitu intinya. Pas balik ini dapat one way lagi. Dapat one way lagi, lebih enak lagi nih, sepi itu kayaknya ini hari ini. Untuk pemerintah ya kedepannya kemungkinan diterapkan terus untuk one way ini karena pemudik sangat terbantu dan dari kepolisian kita diberi rasa aman dan nyaman di perjalanan. Terima kasih mudik tahun ini lancar, jalanannya juga lancar. Terima kasih Polri dan Korlantas, top banget. Semoga bisa terus melayani masyarakat dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Lagu 4, tetapi saya minta informasi tentang one way dari Semarang ke Jakarta. Saya diminta cepat-cepat untuk berangkat agar saya tidak terkena one way. Alhamdulillah jalan lancar dan sampai di Surabaya juga tepat waktu. Saya mengapresiasi atas pengaturan lalu lintas oleh pemerintah, oleh kepolisian yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Di beberapa rest area saya mendapati posko polisi dan polisi berperan aktif untuk menjaga keamanan, keteraturan dan rekayasa lalu lintas. Saya mengapresiasi itu. Alhamdulillah semuanya mendapatkan pelayanan yang sangat baik dari aparatur kepolisian yang bersiap siaga di titik-titik penting yang dilalui oleh masyarakat yang mudik ke kampung halaman. Sistem kontraflow juga berjalan efektif dan itu juga sangat membantu selain untuk ketertiban juga kelancaran bagi semua pengguna kendaraan transportasi darat. Bisa saya katakan itu tadi adalah beberapa testimoni dari masyarakat Indonesia yang tahun ini melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman, kemudian juga melakukan perjalanan arus balik juga. Respon positif semuanya dirasakan, semua dikatakan bahwa mereka terlayani dengan baik pada arus mudik dan balik pada Lebaran 2023. Dan saya juga masih bersama dengan Kakor-Lantas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi di studio Metro TV pagi hari ini. Pak Firman, respon positif tadi juga sudah disampaikan, kita sudah dengarkan bersama, tetapi menyambung pertanyaan saya di segmen sebelumnya Pak Firman, masih ada atau masih juga banyak didapati pengendara roda 2 pada arus balik atau arus mudik Lebaran 2023. Apakah ini juga menjadi hal yang akan dievaluasi Pak dengan polisian dan juga dengan stakeholder terkait lainnya? Ya,
Saya kira roda 2 selalu menjadi bahan evaluasi. Saya pernah menyampaikan di beberapa forum diskusi, saya menyampaikan bahwa roda 2 ini adalah termasuk kelompok yang berpotensi atau kelompok-kelompok rawan. Ya, kita bisa bayangkan kita naik sepeda jatuh saja minimal lecet. Betul. Ya, apalagi roda 2 yang pertama. Dan kita sama-sama memahami bahwa kebanyakan masyarakat menggunakan roda 2 ini biasanya hanya dari rumah ke tempat kerja. Sekarang mereka harus menempuh jarak yang lebih jauh. Betul. Dibutuhkan ketahanan fisik, belum lagi pengaruh cuaca. Nah, ini makanya kenapa kita pemerintah mengatakan bahwa kita tidak merekomendasikan roda 2. Ya, kalau sayang anak, sayang keluarga, naikkan saja ke kereta, kita bilang begitu. Kita membantu juga dengan ada beberapa dengan mudik gratis. Bahkan motornya diangkut dengan kereta api, kereta dan kapal. Betul. Itu artinya kita pemerintah concern terhadap perlindungan. Ya, saya ingin mengajak di sini ada perlindungan terhadap anggota keluarga. Ini hanya bisa direalisasikan kalau memang ada kesadaran. Ya, kalau hanya dihadapkan kepada kita polisi bilang motor-motor saya kok polisi melarang, ini tidak ketemu. Ya, tapi ketika bicara coba Anda berpikir dengan realisasi yang dengan lebih tenang gitu ya, bahwa ini ada beresiko tadi saya katakan, tentunya masyarakat akan bisa memilih. Ya, lebih baik menggunakan moda transportasi apa untuk perjalanan, karena pasti lelah faktor. Tapi itu pun kita pemerintah tidak berhenti sampai di sana. Di tempat-tempat rest area, bahkan beberapa kantor kepala dinas dijadikan tempat rest area untuk melayani masyarakat yang tetap menggunakan roda 2. Ini untuk mengurangi fatalitas atau kecelakaan yang mungkin saya katakan karena rentan, berarti potensi ini sangat besar terjadi selama perjalanan mudik. Oke, potensinya besar terjadi, tapi kalau kita lihat data Pak Firman, angka kecelakaan di arus mudik Lebaran 2023 ini menurun loh dibandingkan tahun sebelumnya. Ada tanggapan terkait dengan hal ini? Ya, tentunya kami dari pihak kepolisian tetap mengatakan prihatin. Kecelakaan adalah tetap kecelakaan. Ada kerugian di sana. Ya, walaupun dari angka itu menurun dari tahun 2022 yang lalu, alhamdulillah. Inilah yang saya katakan tadi bahwa angka ini menurun kalau masyarakat masih dalam keadaan bugar selama di perjalanan. Mereka bisa tetap aware. Tapi namanya hukum lalu lintas akan selalu seperti itu. Kita bugar, ada orang lain yang tidak bugar. Ya, itulah yang akan terjadi di jalan. Makanya kenapa kita, walaupun ini turun, kita tidak akan pernah berhenti menghimbau untuk tidak menggunakan roda 2, digunakan untuk mudik. Mudik ya, karena itu tadi potensi fatalitasnya sangat tinggi, potensi kerawanannya sangat tinggi kalau menggunakan kendaraan roda 2. Mengingat jaraknya juga cukup jauh ya, tidak dekat biasanya kalau mudik gitu ya Pak ya? Ya, Mas bisa bayangkan di situ ada besi, ada plastik, ada bensin, ada api, ada kulit. Betul. Ya. Butuh perlindungan mahal, butuh treatment khusus gitu ya, karena rentan tadi itu kita wajib melindungi tadi itu. Ya. Apalagi ya tidak menutup kemungkinan kalau pengendara roda 2, ya kalau 2 orang satu motor, kalau 3 orang, kalau ada yang lebih ini kan maksimal hanya boleh 2. Maksimal hanya 2 ya Pak ya? Hanya boleh 2. Oke. Ada anak kecil taruh di depan, bapaknya yang enak dapat perlindungan, anaknya? Iya, itu tadi. Ini juga menjadi perhatian tersendiri yang tadi disinggung oleh Pak Firman bahwa keberhasilan dari mudik dan juga balik Lebaran 2023 tidak lepas dari peran aktif dari masyarakat itu sendiri. Pak Firman, kalau kita berbicara soal arus mudik dan juga balik Lebaran 2023 seperti yang tadi Anda singgung, kecelakaan juga sudah turun, tapi ini tetap menjadi perhatian yang serius ya. Nah, apakah ada strategi khusus Pak selain melakukan terus sosialisasi himbauan pada masyarakat supaya nih bisa terus ditekan ini jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 secara terus-menerus ke depannya ini seperti apa? Ya, inilah saya katakan tadi bahwa dalam berlalu lintas sangat dibutuhkan kesadaran dan itu tidak hanya bisa satu arah oleh pihak kepolisian. Kita bisa mengemudikan kendaraan bermotor, itu tidak identik dikatakan kemudian kita menjadi peserta lalu lintas yang baik. Jadi jangan dibalik. Tapi di dalam berlalu lintas itu dibutuhkan tadi ada toleransi di situ, ada keterampilan, ada banyak faktor yang harus dipenuhi untuk seseorang bisa dikatakan sebagai peserta lalu lintas yang baik. Ada ketertiban yang harus dia ikuti, ada hak kewajiban yang sering saya sampaikan, ada dia harus menghitung ketika saya menggunakan fasilitas umum bagaimana pengemudi di belakang. Makanya kenapa kartu tol saja bahkan ikut dibahas kemarin begitu ya. Isi penuhi supaya tidak mengganggu yang di belakang. Penggunaan toilet bahkan kemarin sempat disebut 30 menit aja deh. Nah itu maksudnya supaya
semua bisa tetap rolling, ya, tidak maunya saya, karena berada di jalan, berlalu lintas artinya kebersamaan. Oke, baik. Pak Firman, terakhir, ini kan mudik dan balik sudah selesai di Lebaran 2023. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat Indonesia setelah arus mudik dan arus balik Lebaran 2023 ini selesai, apa yang ingin Anda sampaikan, Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama tentunya saya atas nama dinas dan seluruh rekan-rekan yang berada di lapangan mengucapkan patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang kami rasakan pada arus mudik dan balik tahun ini begitu menyenangkan, bisa bekerja sama dengan mengikuti apa yang sudah kita siapkan sebagai karpet untuk pulang maupun kembali. Ini kami hanya menyarankan nanti untuk tahun ke depan kepada masih yang pakai roda 2 untuk tetap dipertimbangkan, ya, kalau bisa jangan. Sekali lagi niat kami adalah untuk perlindungan kepada seluruh pemakai jalan. Tetaplah menjadi peserta lalu lintas yang baik dengan mengikuti semua peraturan-peraturan yang berlaku. Oke, baik, apresiasi tinggi untuk masyarakat yang melakukan perjalanan mudik dan balik Lebaran 2023 dengan penuh ketertiban, dengan sudah menuruti semua himbauan pada apa yang sudah menjadi himbauan dari teman-teman yang bertugas di lapangan, dari pihak Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, dari aparat kepolisian. Apresiasi juga sebetulnya untuk teman-teman kepolisian, Jasa Marga, dan juga pihak-pihak terkait Kementerian Perhubungan yang sudah saling gotong royong, ya, Pak Firman, untuk melancarkan arus mudik dan balik Lebaran yang lancar, sehingga semangat silaturahmi itu tetap terjaga dengan baik. Terima kasih Kak Korlantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat pagi Pak, selamat kembali beraktivitas nanti. Sama-sama, selamat bertugas. Baik.